Ya, shalom bagi kita semua. Selamat siang. Ya, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas berkat dan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang bersekutu melalui ibadah virtual ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, walaupun kami berjauhan satu sama lain, tetapi kami bersekutu melalui iman kepercayaan kami dalam persekutuan ibadah virtual ini ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, lihatlah hati kami ya Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, agar kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Paulus, teladan melayani dengan segenap hati, yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 17 sampai ayat yang ke-38. Jadi saya akan mulai membacakannya dari ayat yang ke-17. Teman-teman sekalian nanti membaca ayat yang ke-18, begitu kita membacakannya secara bergantian. Saya baca mulai dari ayat yang 17. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi maupun yang mau membunuh aku. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat lagi mukaku, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga.
Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang menciumi dia. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi saya sapa teman-teman sekalian. Shalom. Ya, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan tema yang telah diberikan, yaitu Paulus sebagai teladan untuk melayani. Teman-teman sekalian, nas ini merupakan bagian dari cerita perpisahan Paulus dengan jemaat yang ada di Efesus. Karena itu di ayat 17 dikatakan bahwa ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua datang ke Miletus. Nah, para penatua itu akhirnya datang, lalu mereka bercerita dan menyampaikan pesan-pesan. Teman-teman sekalian, inilah kisah perpisahan yang terjadi antara Paulus dengan juga jemaat ataupun penatua jemaat di Efesus. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap kali ada pertemuan pasti akan ada perpisahan. Begitulah selalu di dalam kehidupan kita ini. Setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Demikianlah hal yang terjadi terhadap Paulus dengan jemaat yang ada di Efesus. Paulus sudah lama bersama-sama dengan mereka dan telah mendirikan jemaat di sana. Lalu tibalah saatnya bagi Paulus untuk meneruskan pelayanannya ke tempat sesuai yang dengan diperintahkan oleh Roh Kudus kepadanya. Tibalah saatnya bagi mereka untuk berpisah, untuk melanjutkan pelayanan yang berikutnya. Seperti biasa teman-teman, ketika ada acara-acara perpisahan atau orang-orang yang berpisah, pastilah akan mengatakan kata-kata perpisahan atau pesan-pesan atau kata-kata salam. Paulus akan segera pergi meninggalkan jemaat di Efesus. Karena itu, ia menyampaikan pesan-pesan bagi para penatua, bagaimana kelak mereka hidup melayani sama seperti Paulus telah melayani mereka. Bagaimanakah kehidupan pelayanan Paulus itu, teman-teman? Kita akan belajar dari kisah yang sudah diberitakan tadi. Yang pertama, rendah hati. Paulus menyampaikan bahwa sejak awal dia melayani Tuhan dengan segala kerendah hatian. Mengapa demikian, teman-teman? Mengapa sangat penting kerendah hatian dalam melayani? Paulus sendiri memberikan alasannya bahwa dalam pelayanan itu yang dihadapi bukanlah hal-hal yang menyenangkan, bukanlah hal-hal yang mudah, bukanlah hal-hal yang bahagia, akan tetapi justru air matalah yang jatuh bercucuran. Dan ia sendiri mempersaksikan, teman-teman, bahwa ia sendiri nyaris dibunuh. Sehingga memang perlu sekali kita memiliki kesabaran, memiliki kerendah hatian. Sebab jika tidak demikian, jika kita tidak memiliki kerendah hatian, maka jangankan air mata, teman-teman sekalian, jangankan nyawa, andaikan kita memiliki rasa lapar saja, ataupun bisa kita katakan janganlah dulu nangis atau dibunuh, tidak makan sekali saja kita, pasti kita akan mundur. Akan tetapi bagaimanapun sulitnya tantangan yang dihadapi oleh Paulus, jika kita menghadapinya dengan kerendah hatian, maka pasti kita bisa menghadapinya semuanya dengan sabar. Sama seperti Paulus telah memberikan teladan kepada para penatua jemaat di Efesus. Yang kedua, teman-teman sekalian, hidup di dalam firman Tuhan atau menghidupi firman Tuhan. Nah, teman-teman, Paulus meskipun seperti yang cerita sudah dikatakan, ia pada akhirnya harus mengalami nasib hampir dibunuh, akan tetapi ia tetap tabah dan tetap dengan semangat memberitakan firman Tuhan walau harus banyak tantangan yang ia hadapi. Hal ini karena dia tahu bahwa mengabarkan firman Tuhan itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting karena sangat berguna juga bagi orang lain. Kenapa mengabarkan firman Tuhan itu sangat penting dan sangat berguna bagi orang lain? Mengapa begitu penting
bagi Paulus untuk memberitakan firman Tuhan bagi mereka, teman-teman. Karena Paulus berkata bahwa berita dan pengajaran itu sangat berguna bagi mereka. Tentu saja karena ia sudah mengalami rasanya. Ia sudah terlebih dahulu menghidupi firman Tuhan itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga ia mengetahui bahwa firman Tuhan itu sangat berguna baginya dan juga bagi orang lain. Karena itu dia dengan penuh semangat terus melayani dan memberitakan firman Tuhan di muka umum ataupun di perkumpulan di rumah-rumah, baik kepada orang Yahudi atau juga kepada orang Yunani. Hanya dengan satu tujuan mengapa dia memberitakan firman Tuhan itu, teman-teman, agar mereka bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Paulus rindu agar semua orang yang ia beritakan firman Tuhan merasakan nikmatnya hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena itulah ia tidak mau lalai dalam memberitakan firman Tuhan. Bisa kita lihat nanti, teman-teman, di ayat yang ke-27. Ia tetap dengan penuh semangat memberitakan firman Tuhan dan tidak mau sedikit pun lalai memberitakan firman Tuhan. Jadi seorang pelayan itu, teman-teman sekalian, bukanlah sesuatu yang asal-asalan. Akan tetapi ia harus menghidupi terlebih dahulu firman Tuhan yang ia beritakan. Barulah ia akan mampu melaksanakan atau memberitakannya. Karena ia sudah tahu bahwa sangat penting untuk memberitakan firman Tuhan. Yang ketiga, teman-teman sekalian, yang dapat kita pelajari daripada Rasul Paulus, yaitu hidup menurut roh. Paulus berkata bahwa ia adalah tawanan roh. Tawanan roh artinya dia sudah ditawan atau sudah dimiliki. Dirinya sudah dimiliki oleh roh itu sendiri. Jadi ia siap diutus kemanapun Roh Kudus akan menugaskannya. Seorang pelayan melayani bukan karena kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya, teman-teman sekalian. Akan tetapi karena ada Roh Kudus yang menyertai dan bekerja di dalam diri seseorang. Paulus sendiri tidak banyak mengerti atau tidak banyak mengetahui apa yang akan ditugaskan kepadanya. Sama seperti kita manusia, kita tidak banyak tahu atau bahkan tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Atau bahkan kita tidak pernah tahu kemana kelak kita akan ditugaskan atau diutus untuk melayani Tuhan, untuk melaksanakan pekerjaan kita. Akan tetapi, teman-teman sekalian, seperti Tuhan Yesus telah berjanji kepada para murid, dan juga janji itu sampai kepada kita, bahwa ia akan mengirimkan Roh Kudus bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Agar melalui Roh Kudus itu, teman-teman, kita dibimbing, kita semua dibimbing untuk melakukan apa yang ia kehendaki bagi diri kita, untuk melaksanakan dan menyaksikan kerajaannya di dunia ini. Dapat kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi teman-teman, memberitakan firman Tuhan itu bukan karena kita memiliki niat, bukan karena kita memiliki kekuatan atau kepintaran untuk memberitakan firman Tuhan atau untuk menjadi pelayan Tuhan, akan tetapi karena ada Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita untuk melayani Dia. Karena jikalau tidak demikian, teman-teman, maka sia-sialah pelayanan itu. Hal yang lain yang bisa kita pelajari dari bagaimana Paulus menghidupi kehidupannya di dalam Roh Kudus, teman-teman, sama seperti Paulus yang tidak tahu ia kemana akan dia utus, dan juga dia tidak tahu kapan dia akan diutus, teman-teman sekalian. Akan tetapi ia selalu siap diutus kemanapun dan kapanpun, bahkan meski nyawa yang menjadi taruhannya. Karena ia tahu, teman-teman sekalian, nyawa itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan diberikan oleh Kristus kepada orang-orang yang melayani Dia dengan sepenuh hati. Karena ia juga tahu, teman-teman sekalian, bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bisa kita lihat nanti di Filipi 1 ayat 21. Yang keempat, teman-teman sekalian, perlu sekali kita sama seperti Rasul Paulus untuk berjaga-jaga. Mengapa penting untuk berjaga-jaga, teman-teman sekalian? Yang sebenarnya berjaga-jaga ini bukanlah sesuatu yang baru lagi kita dengarkan di dalam kisah di dalam Alkitab. Yesus sendiri sudah sering menasihatkan itu supaya manusia ataupun supaya murid-muridnya berjaga-jaga selalu.
Demikian juga Paulus, teman-teman sekalian, menasihatkan supaya berjaga-jaga. Berjaga-jagalah, berhati-hatilah, waspadalah. Mengapa kita perlu berjaga-jaga, teman-teman sekalian? Karena akan banyak tantangan yang akan kita hadapi sebagai seorang pelayan. Akan banyak sekali cobaan yang akan kita hadapi ketika kita melayani Tuhan dimanapun kita berada. Paulus menyatakannya sebagai mengibaratkan tantangan itu sebagai serigala, teman-teman sekalian. Akan banyak serigala-serigala yang akan mencobai mereka. Demikian juga Rasul Petrus, teman-teman sekalian, pernah menasehatkan bahwa akan banyak cobaan yang akan datang. Memang Rasul Petrus menyebutkan di sana adalah si iblis, yang dikatakannya si iblis itu sama seperti singa, bisa kita lihat di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya, teman-teman sekalian, akan banyak tantangan yang akan kita hadapi ketika kita menjadi pelayan Tuhan untuk menyatakan kerajaan-Nya, menyatakan firman-Nya di dalam dunia ini. Baik itu yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam. Karena Rasul Paulus sendiri menyatakan bahwa tidak hanya dari luar, teman-teman, tantangan yang akan kita hadapi. Akan tetapi juga turut dari dalam jemaat itu sendiri yang akan menjadi tantangan untuk dihadapi mereka sebagai para penatua jemaat di Efesus. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat 30. Bukan hanya menjaga diri sendiri saja, teman-teman sekalian, yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Akan tetapi seorang pelayan juga harus tetap menjaga kawanannya. Jika di gereja bisa kita katakan seorang pelayan itu harus menjaga jemaat yang dipimpin. Jika di GMKI, pengurus yang bisa kita katakan adalah sebagai seorang pelayan, sebagai teman-teman pengurus, teman-teman pelayan, bisa kita katakan harus menjaga para anggota seperti yang sudah ditugaskan kepadanya. Artinya, teman-teman, ketika kita berani menerima tanggung jawab sebagai pelayan, tanggung jawab sebagai pemimpin, kita harus berani mempertanggungjawabkan bukan hanya diri kita, teman-teman sekalian, akan tetapi juga kita harus mempertanggungjawabkan siapa yang kita pimpin, siapa yang kita layani. Karena itu, teman-teman sekalian, ketika kita menjadi seorang pelayan, kita tidak boleh lagi hanya berfokus pada diri sendiri. Akan tetapi kita harus mengetahui dan harus mengingat bahwa ada yang kita pimpin, ada yang kita layani. Jadi jagalah mereka, jangan mencari keuntungan bagi diri kita sendiri. Bisa kita lihat di ayat 33 sampai ayat 34. Demikianlah, teman-teman sekalian, kita melihat bagaimana teladan yang dibuat oleh Rasul Paulus bagi kita semua untuk menjadi pelayan dalam menyatakan kerajaan Tuhan di dunia ini. Karena itu, hendaklah kita selalu menjadi pribadi yang rendah hati. Sama seperti Paulus telah melayani Tuhan, marilah kita menghidupi firman Tuhan yang diberitakan dan selalu mengandalkan Roh Kudus. Dan yang paling penting, teman-teman, berjaga-jagalah. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya, yang akan mencobai kita dan menjatuhkan kita untuk mengingkari panggilan, mengingkari pelayanan yang ada pada kita. Karena itu berjaga-jagalah, teman-teman sekalian, dan andalkanlah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Omnes Anunsi. Shalom. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam. Ya Allah Bapa yang terkasih di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar dari seorang yang Engkau utus untuk melayani Engkau, ya Tuhan, untuk menyatakan kerajaan, yaitu Rasul Paulus. Begitu banyak pelajaran yang kami terima dari Rasul Paulus, ya Tuhan, yaitu mengajarkan kami untuk hidup melayani di dalam kerendahan hatian, untuk menghidupi firman Tuhan dan juga mengandalkan Roh Kudus. Dan yang pentingnya Tuhan, agar kami selalu berjaga-jaga di dalam kehidupan kami